Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat siang ya. Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera. Ini di sini kita akan membahas sesuatu terbaru nih, ataupun yang lagi hangat-hangatnya. Kita di sini ditemani oleh ada Cika. Halo. Hai Cika. Ini kenapa nih? Karena kan kasus corona, jadi etika salam juga diajarin kita tuh sebaiknya kayak gini atau nggak kayak gini. Oke gini. Cika nih kesibukannya apa nih? Kesibukannya lagi liburan, terus sambil ya isolasi diri sendiri di rumah sama keluarga. Di rumah. Ini di mana Iya. nih? Ini ya kita kan lagi di luar. Iya. Ya, tapi kan walaupun di luar, tapi tidak serame yang seperti yang Iya. orang biasa kumpul gitu ya Iya. kan. Kayak misalnya tuh acara-acara gitu kan udah juga dikeluarin surat edarannya tuh nggak boleh. Betul. Jadi kita di sini selain memberikan edukasi ataupun pengetahuan kepada teman-teman semua, jadi kita di sini akan memberikan suatu hal yang mungkin teman-teman tidak tahu. Mantap jiwa. Kita hari ini mau bahas apa nih Cika? Kayaknya kita hari ini bahas yang paling penting tuh sebenarnya corona itu apa? Sebenarnya corona itu kan juga awalnya udah ditemuin nih virusnya nih. Iya. Sebenarnya udah lama ya kan, tahun 2019. Tapi yang maraknya menyebarnya tuh mulai tahun 2020 ini iya. sampai ke Indonesia gitu kan. Kalau yang udah dari luar itu 2019 udah mulai lah. Iya. Nah, sekarang kan yang penting kita bahas di sini ya gimana kita yang di daerah Kutacani ini ya paling enggak jangan sampai gitu kan, jangan sampai virusnya itu kesini gitu, jangan sampai ada yang terkena gitu. Jadi sedikit informasi nih buat kalian semua, bahwasanya ini kita pengambilan videonya di lokasi Aceh Tenggara, yaitu tepatnya di kota Kutacani. Jadi memang betul kalau untuk penyebaran virus corona itu berawal dari akhir tahun, yaitu Desember tahun 2019. Itu penemuannya ataupun munculnya corona tersebut. Kemudian pada maraknya itu di tahun 2020. Itu khusus Indonesia. Ya, khusus Indonesia. Nah, ada info terpenting bagi kita semua ataupun Cikanya. Mungkin Cika udah tahu juga sih. WHO menyatakan bahwasanya penyebutan corona ini diganti dengan COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini singkatan dari CO yaitu corona dan VI yaitu virus, dan D-nya menyatakan bahwasanya suatu penyakit, dan 19-nya itu yaitu menyatakan penemuan tahun dari virus tersebut. Nah, saya mau nanya ke Cikanya, kalau untuk penyebarannya itu sendiri, bagaimana sih cara penyebaran suatu virus itu, termasuk corona seperti saat ini? Kalau penyebarannya itu sama kayak virus-virus lain, kayak flu biasa juga, dari droplet, sama katanya itu ada penelitian barunya dari udara juga gitu, airborne gitu kan. Tapi itu kita bisa cegah dengan kita cuci tangan, kita tahu etika batuk bersin. Gimana etika batuk sama bersin? Etika batuk sama bersin kita kayak gini, kalau kita batuk kita bersin, paling nggak kita tuh cuman kita yang kena, jangan sampai orang lain juga kena gitu. Pakai masker kalau kita sakit, ya paling nggak kita pakai jilbab atau nggak pakai apa aja yang bisa untuk nutupi mulut kita gitu, ataupun hidung kita, karena virus ini tuh menyebarnya yang pertama itu satu mukosa, yang kedua itu kulit. Mukosa itu ini contohnya mulut, hidung, telinga, mata. Kalau untuk penyebaran COVID-19 ini berdasarkan dari yang sudah terinfeksi nih sebelumnya, dan nanti ada kontak fisik ataupun dari air lendir, dari batuk ataupun bersinnya. Kalau yang dari udara itu juga aku nggak bisa bilang ini tuh pasti gitu ya dari udara, karena penelitiannya juga masih tidak seakurat yang droplet gitu. Jadi ya karena kita di Kutacani ini daerahnya pertama suhunya juga di atas 34 ya kan, akhir-akhir ini kemarau, terus cuacanya juga sejuk, masih asri. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya Kutacani nggak separah yang daerah sana gitu ya, khususnya daerah kota. Kenapa? Karena daerah kota itu ya pertama ruangannya rata-rata pakai AC, kemudian lebih banyak orang tuh beraktivitas di dalam ruangan gitu. Jadi virus ini juga dia akan gampang berkembang biak ataupun menyebar ke satu orang dan ke orang lain. Ya karena itu daerahnya lembab, dingin gitu, tidak bersih gitu. Kan ini pertama kali penemuan COVID-19 ini di Wuhan ya, salah satu kota di Cina. Kemudian untuk penyebarannya yang paling terbesar nih dari berdasarkan data sekarang itu gimana? Sekarang nih yang heboh Italia. Di Italia, memang betul sih di Italia. Jadi pertama kali di Italia itu sih menyepelekan bahwasanya COVID-19 ini
hanya flu biasa mereka beranggapannya. Kemudian pertama kali mereka menemukan bahwasanya COVID-19 ini berada di Italia, mereka menghiraukan nih untuk mencuci tangan, seperti memakai masker. Mereka bahwasanya beranggapan virus ini adalah virus yang biasa aja gitu. Bahkan mereka juga, aku baca beritanya ya, kan mereka itu yang kayak bebas belanja ke supermarket, terus keluar rumah, kumpul sama orang-orang gitu kan. Pokoknya bebas gitu. Kalau kita contoh dari Wuhan, itu sekali yang berapa hari gitu ya kan, dari virus ini udah merebak gitu, jadi wabah. Mereka betul-betul lockdown daerah mereka sendiri. Dan untuk gitu. akses yang berada di sana di Italia ini banyak sih yang perlu dibahas di Italia, karena pertama itu mereka menyepelekan, kemudian di hari berikutnya itu melonjak untuk pasien terjangkit corona ataupun COVID-19 ini. Pasien yang terjangkit itu yaitu orang tua dan mengidap suatu penyakit memang yang kronis sebenarnya. Jadi mereka hanya menganggap bahwasanya ini hanya terkena ke orang tua saja, dan orang-orang muda seperti kita yang masih segar kemungkinan tidak. Terus virus ini dia juga namanya virus, bakteri, benda asing yang pasti tidak baik lah ya kan. Jadi yang rentan itu anak-anak sama orang tua gitu kan. Anak kan imunnya belum lengkap gitu kan, belum terbentuk dengan baik gitu. Kalau yang tua juga kan pasti namanya usia semakin bertambah, jadi ada yang banyak yang berkurang dari tubuh kita gitu kan, seperti itulah. Sekarang kita membahas gejalanya nih. Gejalanya agak membingungkan sih sedikit nih, antara flu biasa, batuk biasa dengan batuk yang berujung ke COVID-19. Nah, dari Cika sendiri bisa nggak jelasin kok perbedaannya tuh gimana sih flu biasa dengan flu COVID-19? Iya, perlu kita tahu kan. Pertama kali kita dibuat isolasi itu kan dibuat selama 2 minggu, 14 hari. 14 hari. Karena virus ini juga berkembang di dalam tubuh kita tuh selama 14 hari. Dan setiap orang itu beda-beda gejalanya. Ada yang gejala awal yang hari pertama nih, misalnya dia biasa aja, si A. Kemudian ada si B, hari pertama dia udah batuk, pilek gitu ya kan. Terus ada si C mungkin hari pertama dia udah kayak sesak napas gitu. Napas aja udah susah gitu kan. Nah, jadi gimana kita bedainnya? Yang pertama itulah, kalau dari kedokteran kesehatan ya kita kan anamnesis. Setiap orang itu daya tahan tubuhnya beda-beda. Si A, si B, si C. Si A usianya berapa nih? Si B usianya berapa? Dan si C juga usianya berapa? Gitu. Terus untuk bedainnya sama flu biasa ya sebenarnya hampir sama sih kayak flu biasa. Hidungnya meler lah, ingusnya, batuk, pilek gitu biasa sih sebenarnya. Yang paling ditakutin di sini tuh yang sampai dia tuh susah bernapas, sesak napas gitu. Sesak napas. Nah, kita masuk nih ke cara pencegahannya. Cara pencegahannya ada apa aja nih, Cika? Pencegahannya yang pertama sederhana itu, sih pencegahannya di sini. Sederhana sekali. Kalau misalkan kita perhatian terhadap lingkungan kita sekitar ataupun diri kita sendiri aja, cukup kita dengan menggunakan ataupun melakukan cuci tangan yang pertama ya. Cuci tangan ini kita menganjurkan bahwasanya pakai sabun dengan air mengalir. Iya. Setelah cuci tangan ya kita jaga kebersihan diri sendiri. Yang pertama tuh ya hal sederhana aja lah ya kan. Mandi, makan yang sehat, makan teratur. Kalau biasa makan 3 kali sehari, makan 3 kali sehari. Terus olahraga di sini juga nggak dituntut yang olahraga gimana gitu. Maksudnya nggak yang harus nge-gym, nggak yang harus angkat beban gitu. Yang penting keluar keringat ya. Iya, yang penting keluar keringat. Pernah aku dengar nih bahwasanya berjemur itu bisa menghindari COVID-19. Apa betul atau tidak? Salah satunya benar sih. Benar ya? Iya. Karena juga penelitian aku tuh kan profil vitamin D gitu kan. Nah, vitamin D yang paling baik itu paling bagus tuh dari matahari. Kenapa? Karena matahari yang pertama ciptaan Tuhan, kita Allah Subhanahu wa taala, alami dari matahari ini. Dan satu lagi, gratis. Iya, gratis. Nggak perlu beli-beli ya kan. Nggak perlu nyari-nyari kemana. Kita berjemur aja udah dapat nih vitamin. Tapi vitamin D yang gimana? Sinar matahari jam berapa nih? Dari yang jam berapa ke berapa pagi-pagi jam 9 ke jam 10 tuh bagus. Nah, ya kan kalau udah jam 12, jam 1 udah lain juga triknya ya kan. Iya. Karena
virus ini kan juga dia cepat berkembang biak atau menyebar itu di daerah yang lembab, daerah yang dingin. Kalau kayak Kuta Cani ini ya insya Allah mudah-mudahan sehat semua lah ya warga-warganya. Amin, 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 amin. Berdasarkan yang saya tahu nih Cika, bahwasanya kalau misalkan seseorang itu memiliki imun yang rendah, itu rentan nggak terhadap penyebaran COVID-19 ini ataupun rentan terhadap suatu penyakit nih misalnya. Iya. Iya. Sebenarnya sih kita paling terpenting Imun. itu sih kita menjaga imun ya, Imun, bagaimana harus stabil, imun. harus baik. Kemudian untuk cara pencegahan utama ini kita sebenarnya harus jangan panik. Nah itu intinya sih, jangan panik. Kalau misalnya kita sudah panik, mengalami stres, jadi kita jangan panik terlebih dahulu. Kita jalanin terlebih dahulu, seperti menjaga kesehatan, cuci tangan. Kita lanjut ke hasil riset untuk jumlah COVID-19 baik untuk Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ataupun ke seluruh Indonesia. Berdasarkan dari hasil riset jumlah kasus COVID-19 ini baik dari Kabupaten Aceh Tenggara ataupun Provinsi Aceh ataupun dari seluruh Indonesia. Berdasarkan dari data Indonesia bisa dibacakan, Iya. Cika, gimana Cika? Indonesia sendiri itu kemarin ya yang terbaru 26 Maret sekitar 893 kasus untuk Indonesia. Dan untuk hari ini tuh belum update sih. Mudah-mudahan dia dan yang sembuhnya itu 35 kasus dan untuk yang meninggal itu 78 kasus. Kemudian untuk data dari Provinsi Aceh ataupun dari tempat tinggal saya sendiri dengan Cika ini ataupun di wilayah di sini yaitu sebesar 16 orang untuk ODP-nya, sedangkan untuk PDP-nya belum ada sih. Kemudian untuk terbanyak di Provinsi Aceh ini terdampak ODP-nya yaitu wilayah Aceh Utara. Kemudian untuk kasus di Provinsi Aceh tersendiri dan mengakibatkan tutup usia berjumlah sebesar ataupun sebanyak 1 orang sih. Itu berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Nah hanya 1 kalau misalkan dari Aceh. Kita mintanya jangan sampai ada lagi. Mari kita jaga kebersihan, jaga lingkungan kita. Mari kita menggunakan masker apabila kita mengidap suatu penyakit seperti pilek, flu ataupun batuk. Untuk kesimpulan pada hari ini bisa kita simpulkan apa nih Cika? Yang pertama untuk Khususnya masyarakat warga-warga Aceh Tenggara, Kuta Cani tercinta Dan Cani sekitarnya. City dan sekitarnya Hmm. jangan sepele sama virus COVID-19 Iya. ini, sama jangan khawatir atau jangan terlalu panik. Iya. Nah. Terutama jangan panik sih. Iya, karena berdampak sama kesehatan mental, psikis kita gitu. Imun kita bisa terganggu. Iya, langsung berpengaruh lah sama seluruh yang ada di tubuh kita ini gitu. Jadi kami mengimbaukan bahwasanya untuk warga sekitar ataupun Aceh Tenggara menggunakan masker kemana-mana. Walaupun ibaratnya kita menjaga-jaga ya mengantisipasi bahwasanya terkena COVID-19 ini. Karena salah satu upaya pencegahannya gitu kan, apalagi sekarang ini lagi musim panas, kemarau Iya. ya kan, debu di mana-mana, paling nggak pakai masker keluar rumah. Iya. Akhirnya untuk pembahasan kita kali ini sudah selesai nih Cika. Kemudian saya ucapkan ke Cika jaga kesehatan juga, jaga kebersihan, makan makanan bergizi juga supaya kita terhindari ataupun terlindungi dari virus COVID-19 ini. Mantap jiwa. Satu lagi nih yang Apa paling nih? perlu Yang paling perlu digarisbawahi. digarisbawahi kawan-kawan. Ibadah, doa, Doa, ya. doa tadi lupa ya kan. Doa itu mengalahkan segalanya tuh, kekuatan doa tuh gak ada yang nandingin. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tonton sampai habis videonya. Apabila suka, tolong di-like dan di-share ke teman-temannya supaya memberikan informasi terbaru dari kita. Komen tuh penting. Kalau misalnya yang kami sampaikan ini ada yang nggak benar atau mungkin ada yang kurang, boleh di komen, atau mungkin ada saran video berikutnya Video tentang berikutnya, apa iya. gitu ya kan, boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, supaya untuk mendukung channel kita dan notifikasinya ditekan ya, loncengnya. Oke, sampai jumpa. Dadah, mantap jiwa.